Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang diri saya, sekaligus berbagi pengalaman, khususnya dalam bidang pendidikan, terutama saat saya ingin memasuki perguruan tinggi. Dan video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas yang diberikan oleh salah seorang dosen saya di kampus Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, yaitunya Bapak Emil Salim, SEMM, dengan mata kuliah Aplikasi Komputer Manajemen 2. Berikut videonya. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dengan nomor BP 1810 1155310095. Adapun kelas asal saya yaitu kelas Manajemen 2. Sehari-hari saya dipanggil Suci dan saya adalah salah seorang mahasiswi semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dengan jurusan S1 Manajemen Konsentrasi Keuangan. Saya adalah anak tunggal dan saat ini saya tinggal di Padang, yaitu di Belimbing, tepatnya di dekat Simpang 3 Belimbing, Kuranji, Kota Padang. Hobi saya yang pertama yaitu dulunya saya hobi sekali membaca, tapi justru membacanya itu seperti novel dan bukan buku-buku ilmiah atau buku pelajaran yang lainnya. Sementara itu, saya juga hobi menulis dan salah satu keinginan saya juga, saya ingin menjadi penulis. Dan untuk saat ini, saya sudah ancang-ancang untuk menulis sebuah karya dengan judul About the Meaning of Dream, di mana cerita tersebut juga sudah saya upload ke WP dengan hanya baru 10 part gitu. Kemudian saat pandemi seperti sekarang ini, dimana kita sudah dikarantina lebih kurang 6 bulan tidak ke kampus, akhirnya saya memiliki hobi baru di rumah, yaitu hobi memasak dan mencoba beberapa jenis masakan baru. Bicara mengenai pendidikan, mungkin saya akan flashback ke beberapa tahun yang lalu, di mana waktu itu saya masih menjadi seorang anak kecil yang sangat penakut, sangat pemalu, dan juga sering sakit-sakitan. Dan waktu kecil itu saya adalah orang yang jika ada tamu datang ke rumah, itu saya langsung lari ke kamar dan mengunci diri di sana sampai mereka pulang. Maka saya tidak akan keluar-keluar. Kemudian dengan sifat saya seperti itu, saat saya masuk dan duduk di bangku sekolah dasar, yaitu tepatnya di SD Negeri 38 Kuranji, itu mengharuskan orang tua saya mengantar saya setiap hari. Dan di kelas pun ditunggui sampai saya pulang. Dan itu berlangsung selama dari saya kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Kemudian untuk kelas 4 SD sampai kelas 6, itu alhamdulillah saya sudah bisa menghilangkan sifat saya seperti itu sedikit demi sedikit. Saya mencoba untuk memberanikan diri, baik itu untuk di dalam kelas maupun di luar kelas Nah, kemudian dari itu semua, alhamdulillah waktu SD itu saya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD selalu bertahan di peringkat 3 besar, dan waktu UN itu alhamdulillah saya berhasil mendapatkan nilai tertinggi di sekolah saya. Kemudian saya melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 18 Padang. Mungkin perjalanan untuk pendidikan sekolah menengah pertama tersebut berjalan cukup lancar, dan di sana pun nilai saya masih tergolong baik, dan beberapa kali juga masuk ke peringkat 3 besar. Selanjutnya setelah menamatkan SMP, saya langsung memutuskan untuk ikut tes mandiri di salah satu SMA favorit di Kota Padang, yaitunya SMA Negeri 10 Padang. Nah, di mana untuk seleksi itu sendiri dilaksanakan secara 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap nilai lapor, dan yang kedua itu ujian tertulis. Untuk tahap yang pertama, alhamdulillah saya lulus, dan untuk tahap keduanya tidak lulus. Dan selanjutnya saya memutuskan untuk mendaftar di SMA lain, tapi alhasil pun saya juga tidak diterima. Dan ancang-ancang saya tidak mau
melanjutkan pendidikan ke swasta, dan akhirnya saya memantapkan diri saya untuk melanjutkan pendidikan ke madrasah aliyah. Akhirnya saya memutuskan sekolah di MAN 1 Kota Padang. Dan setelah itu mungkin ada beban tersendiri untuk saya sekolah di sana, karena yang awalnya basic saya itu sekolah di sekolah umum yang hanya belajar satu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi setelah sampai di sana, saya harus belajar banyak rinciannya seperti fikih, bahasa Arab, SKI, akidah akhlak, dan banyak lagi. Itu mungkin agak menjadi beban tersendiri bagi saya, khususnya di bahasa Arab. Tapi terlepas dari itu semua, alhamdulillah saya masih tetap bertahan di peringkat 3 besar sampai saya tamat. Dan pencapaian yang luar biasa menurut saya saat saya sekolah di MAN itu, saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa dan bisa merubah diri saya ke arah yang lebih positif, seperti belajar untuk selalu menutup aurat, belajar untuk tidak meninggalkan sholat, belajar untuk sering-sering membaca Al-Quran, dan ya mungkin pencapaian terbesar bagi saya itu adalah bisa menjadi seorang hafiz Al-Quran. Meskipun hafalan saya tidak banyak, tapi itu bisa memotivasi diri saya sendiri, dan khususnya bisa membuat diri saya bangga dan bisa saya apresiasi untuk diri saya sendiri. Kemudian dengan berbekal nilai, saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya ke perguruan tinggi, yaitu saya berharap sekali bisa lulus di jalur SNMPTN, yaitunya di Universitas Andalas dengan jurusan akuntansi. Nah, kemudian akhirnya saya mendaftar dan alhasil saya tidak lulus. Mungkin itu salah satu cobaan dan yang membuat semangat saya itu waktu itu sempat down, dan akhirnya saya kembali memutuskan untuk mengikuti SBMPTN. Dan alhasil pun saya juga tidak diterima. Selanjutnya saya mengikuti SNMPTN Barat dan saya pun juga tidak diterima. Saya ikut lagi tes mandiri di UNP, tidak juga lulus. Kemudian saya ikut D3 akuntansi UNAN dan tidak juga lulus. Selanjutnya yang lulus itu hanyalah Span Petekin di UIN Imam Bonjol Padang dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Justru di saat saya lulus tersebut, saya harus dihadapkan dengan dua pilihan, di mana jika saya mengambil mata kuliah Pendidikan Agama Islam tersebut, maka saya harus melepaskan SBMPTN. Sementara kan untuk hati saya sendiri, saya ingin lulus di SBMPTN dan ingin kuliah di universitas yang saya mau. Akhirnya singkat cerita, saya memutuskan untuk memilih SBMPTN dan tidak melakukan daftar ulang di UIN Imam. Namun setelah itu semua, akhirnya saya benar-benar tidak diterima. Akhirnya disitu saya sempat putus asa dan berpikir bahwa semua yang saya lakukan itu hanyalah sia-sia. Dan pada akhirnya saya kembali berpikir untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi swasta. Itu adalah hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, di mana sebelumnya saya itu bermimpi dan saya yakin saya akan lulus di negeri. Tapi balik lagi ke takdir dan kehendak dari Yang Maha Kuasa, bahwasanya takdir saya bukan di sana. Kemudian saya mencari informasi tentang beberapa universitas swasta, dan saya juga mendapatkan informasi dari teman saya yang kakaknya adalah seorang dosen di Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Kemudian dengan bantuan informasi dari beliaulah saya memutuskan untuk kuliah di UPI IPTK, dan saat mendaftar pun saya ditemani oleh beliau sampai akhirnya saya lulus di UPI IPTK. Nah, kemudian saat saya ingin memutuskan untuk kuliah di UPI tersebut, satu hal yang saya tanamkan dalam hati saya ingin berprestasi di sana, saya ingin dapat
selalu dapat peringkat 2 besar supaya bisa membantu meringankan beban kedua orang tua saya dalam membayar biaya kuliah. Dan alhamdulillah niat saya tersebut dijabah sama Allah sampai semester sekarang ini. Dan pengalaman yang luar biasa bagi saya bisa kuliah di UPI, itu yang pertama training ISK. Mungkin training ISK itu saya menyebutnya sebagai ruqyah, karena di sana kita bercucuran air mata dan mengingat kesalahan-kesalahan kita, baik itu kepada kedua orang tua, kepada sesama, maupun kepada Sang Pencipta. Dan jika kita menerapkan dalam kehidupan, insya Allah bakal memberikan dampak positif jika kita implementasikan untuk diri kita sendiri. Selanjutnya yang juga berkesan menurut saya yaitu HRM, dimana sebelumnya kita ISK itu bergelima air mata, dan saat HRM ini kita bisa merasakan suasana yang jauh berbeda. Kita bisa bersenang-senang, bisa kenal dengan senior, dan mengetahui semua organisasi yang ada di kampus. Dan karena HRM ini pula, saya bisa mengenal HMJ Management dan memutuskan untuk bergabung di sana sampai sekarang. Dan kuliah di UPI menurut saya pribadi itu sangat nyaman sekali, karena UPI itu kalau dalam segi agama menurut saya adalah kampus yang luar biasa, salah satu kampus yang luar biasa. Kemudian mengenai fasilitasnya pun itu sangat luar biasa, mulai dari kelasnya, gedungnya, apalagi masjidnya itu sangat luar biasa sekali, sangat megah, indah, bersih, dan sangat nyaman saat kita sholat di sana. Dan itu juga salah satu ikon yang sangat saya rindukan di masa pandemi seperti sekarang ini, bisa bersama-sama dengan teman ke masjid dan melaksanakan ibadah di sana. Kemudian untuk harapan saya ke depannya, saya ingin wisuda 3,5 tahun, kemudian lulus dengan nilai yang baik, dan jika masih diberi rezeki dan umur panjang, saya ingin lanjut S2 Manajemen Keuangan. Kemudian saya ingin membuka bisnis, dan itu rencana saya dari sekarang. Dan yang terbayang bagi saya itu adalah bisnis cake, bolu, brownies, dan dessert. Saya ingin jadi orang sukses di kemudian hari, bisa membahagiakan kedua orang tua saya, menghajikan kedua orang tua saya, dan pelajaran maupun hikmah yang dapat saya ambil dari beberapa pengalaman saya sebelumnya, yaitu tidak ada yang namanya usaha itu sia-sia. Saat apa yang kita inginkan tidak terwujud, berarti itu bukanlah yang terbaik untuk kita. Dan yang harus kita lakukan adalah terus berusaha, terus berdoa, minta sama Allah, jangan tinggalkan sholat, perbanyak mengaji, kemudian yakin bahwa rencana Allah adalah sebaik-baik rencana. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.